Shalom JKI The Way, apa kabar semuanya? Saya percaya gereja saudara akan dipakai sama Tuhan Yesus untuk memenangkan generasi ini, menjadi terang dan garam yang sesungguhnya, menjadi jawaban atas banyak doa. Ya, saya percaya di tahun-tahun mendatang akan semakin dahsyat pelayanannya JKI The Way. Saya percaya saudara-saudara tetap optimis, ya, tetap dalam keadaan baik. Kita akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Saya percaya kalau Tuhan Yesus mengizinkan saudara dan saya masuk di sebuah musim ya yang seperti ini, yang tidak enak, ya. Kita harus kehilangan banyak teman, kita mungkin kehilangan anggota keluarga kita dan lain sebagainya. Tapi saya percaya di balik semua ini Tuhan Yesus punya maksud yang luar biasa. Ya. Jadi harapkan hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Nah, pada kesempatan ini saya pengen membahas buat saudara-saudara satu ayat saja, ya. Dari 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Alkitab catat begini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada this young man, namanya Timotius. Dan di akhir suratnya yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, agunglah rahasia ibadah kita. Nah, kita kalau mendengar kata ibadah, seringkali yang mendarat di kepala kita adalah kebaktian. Oke? Dan saudara-saudara mesti tahu bahwa kata ibadah yang dipilih oleh Rasul Paulus ini bukan kata ibadah yang punya pengertian kebaktian. Karena kata ibadah itu muncul 3 kali di dalam Alkitab saudara dan saya. Yang pertama namanya adalah latreo. Latreo muncul 4 kali di dalam Alkitab saudara dan saya. Mungkin kita nggak ada waktu untuk membahasnya, tapi ada 4 kali dia muncul. Nah, ini adalah konsep ibadah yang liturgis. Oke, yang ada upacaranya. Ya, mungkin kalau kita zaman sekarang ya, kita berdiri, kita duduk, kita tepuk tangan, kita angkat tangan, ya, kita menyanyi 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, dan seterusnya. Nah, ini semua yang dinamakan dengan latreo. Ibadah yang dari bahasa Yunaninya namanya adalah latreo. Dan ini hanya muncul 4 kali di Alkitab saudara dan saya. Oke. Lalu yang kedua namanya adalah treskea. Treskea ini muncul 1 kali di Alkitab saudara dan saya. Di Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ya, mungkin saya akan bacakan buat saudara-saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ibadah seperti ini adalah ibadah yang sifatnya sosial. Ya, kita mengunjungi yatim piatu, kita mengunjungi ya panti jompo mungkin, ya janda-janda yang tua ya saudara ya, bukan yang muda ya. Kita mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka. Tapi kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Oke? Nah, ini adalah konsep ibadah yang semua agama punya. Ya, ibadah sosial. Ya, ibadah yang kita mengunjungi orang susah, kita membantu orang-orang susah. Harus kita melakukan hal itu. Ya, kita menjadi bagian dari hidup orang lain yang sedang dalam kesusahan, ya, ditinggal oleh anggota keluarganya dan lain sebagainya. Oke? Nah, tapi yang ketiga, kata ibadah yang sekali lagi digunakan oleh Rasul Paulus di ayat ya yang tadi kita baca, yang nasihatnya yang dia berikan buat Timotius, ya, agunglah rahasia ibadah kita. Ini diambil dari bahasa Yunani yang namanya adalah Eusebia. Dan ini diterjemahkan di Alkitab bahasa Inggris King James, namanya adalah godliness. Eusebia punya pengertian godliness. Ya, bahasa Inggrisnya godliness. Godliness kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia artinya adalah kesalehan.
kesalehan. Nah, saleh itu seperti apa sebenarnya maksudnya? Nah, maksudnya Rasul Paulus adalah ibadah seperti ini adalah ibadah yang kita menjadi serupa dengan Kristus. Oke? Jadi bukan ibadah yang kalau nggak ada offline, ya nggak ada onsite gitu kita kebingungan. Ya, kayaknya darah agamawi kita kayaknya nggak ada yang penuhin. Karena itu tadi, itu ada memang ya ibadah seperti itu. Ya, yang namanya adalah liturgis. Ya, memang ada ibadah kita harus nolongin orang lain, mengunjungi orang-orang dalam kesusahan mereka. Tapi ingat, yang Rasul Paulus katakan, ya, di banyak surat-suratnya buat banyak jemaat, buat banyak gereja, adalah konsep ibadah yang bahasa Yunaninya adalah eusebia. Yang punya pengertian godliness, kesalehan, Christ image. Nah, ini dia. Nah, selama ini pertanyaannya yang menjadi self-driving kita tuh apa? Yang menjadi motivasi kita tuh dalam kita hidup dalam kepenuhan Kristus, ya, kita mau menghidupi firman Tuhan. Selama ini yang driving kita tuh apa? Kebaktiankah? Ya, kita pengen dilihatkah di sosial media kita karena kita tolongin orang banyak, kita nolongin ini, kita datengin panti asuhan ini, itu, dan lain sebagainya? Atau konsep ibadah yang cuman Yesus yang ngelihat? Namanya adalah godliness, eusebia. Oke? Waktu kita ada masalah, sebenarnya Tuhan lagi membentuk kita supaya kita jadi serupa dan segambar dengan Dia. Rasul Paulus berkali-kali mengatakan hal ini. Ya, buat jemaat Kolose, jemaat Korintus, ya, kita akan diubah terus-menerus sampai kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itu bahasanya Rasul Paulus banget. Dan ini adalah kata yang digunakan oleh Rasul Paulus yang namanya adalah godliness. Christ image, saleh bahasa Indonesianya, kesalehan. Ya, orang yang saleh tuh dia nggak perlu spotlight untuk dilihat sama orang lain. Ya, dia perlu justru masternya, dia perlu sama Bapa di surga yang ngelihat dia. Saya nggak akan lupa waktu anak perempuan saya dulu masih TK, ya, waktu dia nyanyi pertama kali di depan umum, di depan orang banyak. Dan saya duduk di situ sebagai penonton. Saudara mesti tahu, waktu dia mulai menyanyi, mata dia hanya tertuju kepada saya. Ya, kepada saya, ayahnya. Oke? Seharusnya kita menjalankan ibadah yang konsepnya Christ-like, godliness. Seharusnya kita punya mental seperti itu. Kita nggak pengen, ya apa ya, roh tampil, kita pengen dilihat sama banyak orang, tapi kita hanya pengen dilihat oleh Bapa kita yang di surga. Christ-like, kesalehan. Nah, saudara, Christ image, Christ-like, ya, serupa dengan Kristus itu banyak banget. Ya, karakter yang dibahas itu banyak banget. Oke? Nah, salah satu yang saya mau bagikan buat saudara-saudara semua adalah salah satu Christ-like, Christ image yang harus menyatu dengan kita. Yang selama ini mungkin kita cuma menjadikannya itu di upacara saja. Kita cuma memasukkan itu di upacara kita yang namanya liturgi tadi. Ya, yang namanya latreo tadi. Oke. Nah, upacara ini yang sering kali kita anggap upacara namanya adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua bahwa perjamuan kudus itu bukan liturgi. Perjamuan kudus bukan upacara. Tapi perjamuan kudus adalah kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, ini seringkali yang dilupakan sama banyak orang. Ya, kita nggak ada drive untuk melakukan perjamuan kudus. Kita ada drive untuk melakukan perjamuan kudus cuma sebulan sekali. Karena itu cuma upacara selama ini untuk orang-orang Kristen. Saudara sadar, selama 1,5 tahun lebih ini, selama pandemi ini, penjualan perjamuan kudus di banyak toko buku Kristen meroket. Meroket tajam. Orang-orang mulai menangkap substansi daripada perjamuan kudus. Bahwa itu bukan cuma upacara. Tapi kita benar-benar menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Come on.
Ya, pertanyaannya kenapa sih dia sampai disiksa? Kenapa dia sampai dicambuk? Kenapa dia sampai dicabik-cabik? Hanya untuk apa? Supaya saudara dan saya mengalami kesembuhan. So, waktu kita menelan roti itu, sebenarnya kita sedang menelan tubuh Kristus yang dihancurkan. Dan oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya menjadi sembuh. Sembuh total. Sembuh total. Saudara mesti tahu bahwa kisah perjamuan kudus ini dari perjanjian lama udah ada. Ya, kalau saudara mempelajari tulah yang mengena bangsa Mesir, tulah ke-9 itu gelap gulita. Darkness. Totally darkness di bangsa Mesir. Sampai mereka ngelihat temennya aja nggak bisa, Alkitab catat. Saudara baca nanti di kitab Keluaran. Ya, mereka nyentuh temennya atau siapapun mereka nggak tahu. Dan ini yang sedang kita alami hari ini. Anggota keluarga kita ada yang meninggal, kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa ikut ke pemakaman. Ini yang sedang menimpa bangsa-bangsa. Ya, total darkness, kegelapan. Kita kayak gelap, usaha kita gelap, semua gelap, pelayanan kita mau kemana kita gelap. Oke? Tapi saudara mesti tahu, ya, tulah ke-10 yang kita kenal dengan anak sulung di Mesir itu pada mati. Oke? Ternyata Tuhan pesan buat Musa bahwa bangsa Israel harus menandakan darah domba di pintu rumah mereka. Darah domba. Dan malam itu adalah malam Paskah. Ya, perjamuan Paskah. Dan orang Yahudi punya kebiasaan kalau mereka makan malam Paskah, mereka biasanya makan malamnya itu roasted lamb, ya, daging domba. Dan mereka ada roti yang tidak beragi, dan minuman mereka adalah wine. Oke? Dan saudara mesti tahu, waktu malaikat Tuhan mulai berjalan melewati bangsa ini, bangsa Mesir, dan dia melihat ada tanda darah domba di depan pintu rumah orang-orang Yahudi. Malaikat Tuhan nggak melihat pekerjaan baik yang keluarga itu lakukan, enggak. Malaikat Tuhan tidak melihat bahwa keluarga ini reputasinya bagus, enggak. Ya, mereka orang baik-baik, mereka orang pelayanan. Malaikat nggak lihat itu. Malaikat cuma melihat, ya, bahwa rumah mereka di pintunya ada darah domba. Saudara, apa yang membuat kita worthy? Apa yang membuat kita, ya, apa yang membuat kita itu berharga di mata Tuhan Yesus adalah darahnya yang luar biasa. Tuhan Yesus nggak pernah lihat your good works. Tuhan Yesus nggak lihat lagi, ya, reputasi saudara. Tidak. Tuhan Yesus nggak lihat semua yang engkau buat gereja, enggak. Tapi Tuhan Yesus hari ini mau lihat, ya, apakah kita menyatu dengan tubuh dan darahnya. Ya, orang Israel malam hari itu mereka membuat perjamuan dengan cara roti yang mereka buat itu adonannya dibanting. Nih cara membuat roti dari zaman dulu sampai sekarang masih ada di beberapa negara. Ya, mama saya aja masih begitu cara bikin rotinya. Dibanting, lalu ditaruh di tempat gelap, mesti ditutup dengan kain. Dan cara mereka membuat minuman anggur, anggurnya tuh diinjek-injek. Oke, sampai hari ini di beberapa negara juga masih banyak orang-orang yang membuat red wine, ya, itu seperti itu. Nah, dari perjanjian lama ternyata sudah, ya, ada bayangan bahwa tubuh dan darah Yesus itu memang harus dihancurkan di malam perjamuan Paskah. Ya, roti dan anggur itu dibanting, diinjek, ditaruh di tempat yang gelap. Supaya apa? Orang lain bisa menikmatinya. Bangsa Israel selamat dari malaikat kematian itu. Karena rumah mereka ada darah domba. Ya, kalau saya boleh bisa bacain buat saudara-saudara dari Mazmur 105 ayat yang ke-37. Mazmur 105 ayat yang ke-37. Alkitab dengan jelas bilang begini.
Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ya, bahasa Inggrisnya mengatakan no one feeble. Jadi waktu mereka keluar dari bangsa Mesir, ya, mereka membawa perak dan emas, dan tidak ada satupun, saya ulang, tidak ada satupun dari antara suku-suku bangsa Israel yang tergelincir, terjatuh, tertinggal, tidak ada sama sekali. Nah, saudara, kalau ini bayang-bayang dari perjanjian lama, apalagi saudara dan saya hari ini yang hidup di dalam perjanjian baru, yang Tuhan kita sendiri dia mengatakan bahwa inilah tubuhku dan darahku. Inilah tubuhku dan darahku. Ini adalah darah perjanjian yang baru untuk menyucikan engkau, untuk menyembuhkan engkau. Saudara, saya ingin kasih kesaksian buat saudara-saudara semua. 2 minggu terakhir saya terpapar oleh COVID-19. Saya positif. Ya. Dan saya mengalami demam tinggi sampai 39,4 derajat. Saya kehilangan nafsu makan. Saya kehilangan rasa di lidah saya. Jadi perjuangan ini cukup berat buat saya. Karena dokter yang menangani saya, dia mengatakan, Jess, lebih baik kalau lagi panas tinggi dikompres. Jangan minum paracetamol. Saya tanya kenapa? Ya, dia menjawab karena kalau badan kita panas, virus itu akan mati. Oleh sebab panasnya tubuh kita. Tapi kalau kita makan paracetamol, panas kita boleh turun, tapi virusnya nggak akan mati. Saya mikir-mikir, benar juga nih dokter. Dan tapi itu adalah perjuangan yang berat sekali. Saya pernah kompres 1 malam, ya hari ke-5 atau hari ke-6, saya lupa. Itu sampai kompresnya kering, saudara. Saking panasnya tubuh saya. Ya, dan for your info, saya isoman di kamar hotel di Jakarta. Dan dokter ini selalu telepon saya, nge-checking on me. Ya, tiap pagi, tiap siang, sore, malam, dia selalu cek saturasi berapa, suhu badan berapa. Ya, paksakan makan. Dan itu juga perjuangan yang lain lagi, saudara. Bahwa di tengah-tengah nafsu makan saya yang hilang, saya harus tetap makan. Supaya badan saya punya energi, punya tenaga. Oke? Dan saya nggak lupa. Selama 2 minggu, ya sehari 3 kali, saya makan perjamuan kudus. Setiap pagi, siang, dan malam. Saya berdua istri saya, ya di kamar hotel, ya saya isoman, dia temenin saya. Dan setiap perjamuan, istri saya juga klaim bahwa dia dilindungi oleh darah Yesus. Saudara tahu, sampai hari ini, saya sudah kembali negatif. Istri saya tetap negatif. Dia tidak terpapar sama sekali. Ya, padahal dia ngurusin saya 2 minggu. Ya, padahal 7 hari pertama itu adalah 7 hari yang krusial banget. Ya, either kita sembuh atau kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, karena itu krusial banget. Tapi saya ngalamin ya kuasa daripada perjamuan kudus. Saya mengalami sekali. Ya, waktu saya mulai take part, ya, the finished work of Jesus Christ. Waktu saya mulai mengambil perjamuan kudus, tidak lagi sebagai upacara, tapi sebagai essence, ya, sebagai esensi kehidupan, sebagai esensi ibadah, ya, sebagai esensi daripada salah satu Christ-like, Christ image yang ada pada kita. Ya, saya mulai makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tubuh yang dihancurkan buat kesembuhan saya. Darah Yesus yang menyucikan saya, melindungi saya, melindungi istri saya. Saudara mesti tahu di hari ke-10, ya, virus itu benar-benar mati. Mati, gone from my body. Ya, dokter datang ke hotel kami, ya, karena dia lihat symptoms kami sudah mulai kembali normal, kembali sehat. Dia datang ke kamar kita, ya, untuk bawa semua alat-alat antigen. Yang saya kaget, istri saya stay negatif.
Dan saya juga akhirnya negatif kembali. Saya mengalami kesembuhan ya yang datangnya dari Tuhan Yesus. Saya di kamar hotel karena rumah sakit sudah penuh. Ya, saya diajarin sama dokter caranya ya bisa mengangkat saturasi. Ya, dan seterusnya. Dan saya percaya semua hikmat yang dikasih oleh dokter itu Tuhan Yesus yang kasih. Ya, because of the power of the Holy Communion. Saudara, jangan pernah mengecilkan perjamuan kudus. Ya, ambil perjamuan kudus sebagai makanan tersehat kita. Karena perjamuan kudus memang makanan tersehat di dunia. Ya, dengan roti yang kecil itu. Ya, dengan anggur yang kecil itu. Cancer dikalahkan. Ya, beberapa penyakit dikalahkan. Bahkan COVID-19 pun tidak tahan sama kuasa daripada perjamuan kudus. Ya, kita harus mulai beribadah yang sifatnya Christ-like, Christ image. Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya adalah kita partek, ya, kita mengambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Jangan menganggap ini sebagai upacara biasa lagi, tapi anggaplah ini sebagai alat kedokteran yang paling canggih. Kita punya kebiasaan, saya nggak apa-apa. Ya, kalau lagi sakit kita cari the best dokter, kita cari alat-alat medis yang canggih, nggak apa-apa. Saya nggak menyalahkan itu semua. Tapi ada alat medis yang sangat canggih, yang Tuhan Yesus sudah desain buat saudara dan saya, yang menyebabkan kita no feeble, kita nggak akan terjatuh, kita nggak akan tergelincir, kata Alkitab. Ya, kita nggak akan tertinggal. Tapi justru kita akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Saudara, seperti yang Rasul Paulus katakan buat Timotius bahwa agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh. Oke? So, saudara, kita harus percaya bahwa darah Yesus dan tubuh Yesus yang dihancurkan itu membuat kita dibenarkan. Banyak orang Kristen ngerasa paling benar. Don't do that anymore. Ya, karena kita udah nyumbang gereja mungkin, karena kita pelayanan rajin, kita khotbah, kita bawain firman Tuhan, kita langsung merasa lebih benar dari anggota keluarga kita. Kita merasa lebih benar dibanding orang lain. Stop doing that. Ya, mentalnya orang Kristen kita harus percaya bahwa kita nih dibenarkan, bukan sok paling benar. Kita dibenarkan, ya. Kita nih punya posisi yang tepat. Bayangin, karya salib Kristus itu membuat kita punya posisi yang benar di hadapan Bapa kita di surga. Ya, makanya salib itu dahsyat banget. Di atas kayu salib, ya, terjadi pertukaran hebat, saudara. Pertukaran hebat. Yesus yang righteous. Righteous tuh bahasa Indonesianya adalah posisinya tepat. Yesus tuh posisinya tepat. Dia nggak berdosa, dia kudus, ya, dia tidak bercacat celak, ya. Dia tiba-tiba dibuat unrighteous. Dia dibuat posisinya jadi salah. Supaya apa? Saudara dan saya, kita punya posisi yang benar di hadapan Allah Bapa kita di surga. Makanya di atas kayu salib dia berteriak, ya, Eli, Eli, lama sabaktani. Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Di atas kayu salib terjadi pertukaran hebat. Ya, the great trader yang pernah ada. Bahwa posisi saudara dan saya tiba-tiba dikasih, ya, dibenarkan oleh Kristus. Dan posisinya Yesus itu jadi salah tiba-tiba. Ya, Yesus jadi unrighteous supaya saudara dan saya menerima His righteousness. Ya, kita dibenarkan di dalam roh, saudara. Oh, ini ya, kalau kita bisa menjalankan ibadah percaya seperti ini setiap hari. Saya percaya, saudara, hidup saudara dan saya akan penuh dengan kemenangan, bukan kekalahan. Doa-doa kita itu dari posisi yang menang. Saya selama COVID, ya, saya berdoa dari posisi menang. Saya selalu klaim bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya.
Di atas kayu salib, penyakit saya termasuk COVID-19 itu sudah selesai. Saya sudah menerima kesembuhan. Ya, dan akhirnya saya menerima kesembuhan total, saudara. Ya. Dan ini yang harus kita percayai setiap hari. Kita harus percaya with the right believing. Makanya Yesus ya cuman pesan buat saudara dan saya untuk kita percaya. Ya, jangan percaya with the wrong believing, tapi percayalah with the right believing. Bahwa Tuhan Yesus sudah membenarkan saudara dan saya. Dari atas kayu salib Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saudara dan saya. Ya. Dan berita ini ya, Rasul Paulus menambahkan, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya. Saya percaya semua kabar baik yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup saudara dan saya, ini harus diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Good news. Kabar baik. Stop jadi gereja yang menyebarkan bad news. Tapi jadilah gereja yang menyebarkan good news, kabar baik. Ya, kabar baik. Kabar baik ini perlu didengar sama banyak orang. Ya, seperti lagi COVID-19 ini, jangan sebar-sebarin berita-berita yang bikin orang takut, orang khawatir. Saudara tahu salah satu cara saya waktu lagi isoman, saya matiin berita. Saya cuma nonton film-film lucu. Ya, saya cuma nonton semua yang membuat saya tertawa. Ya, membuat saya tertawa. Dan saudara mesti tahu ya bahwa kekhawatiran, ingat tadi kita udah bahas. Ya, kegelapan lagi menyerang banyak bangsa, menyerang keluarga kita, ya menyerang keadaan kita. So, saudara, jadilah orang yang menyebarkan kabar baik, good news. Ya, dan ini harus tersebar ke bangsa-bangsa. Ya, dan Rasul Paulus sebagai pesan terakhir dia mengatakan, yang dipercaya di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Oke? Saya percaya saudara dan saya akan selalu diangkat dalam kemuliaan. Ingat, kemuliaan punya pengertian ya di saat menang dan di saat kalah. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa kemuliaan hanya menang saja, enggak. Ya. Makanya klub sepak bola Manchester United punya slogan Glory and Glory Manchester United. Ternyata waktu saya pelajari mereka punya pengertian, ya, walaupun MU menang, walaupun MU juara, walaupun MU kalah dan tidak juara, kami tetap fansnya Manchester United. Ternyata GGMU itu punya pengertian seperti itu. Dan ternyata kalau kita baca Alkitab Perjanjian Baru, kata glory, kata kemuliaan punya pengertian seperti itu. Ya, jadi jangan menganggap kalau ikut Yesus mesti menang terus. Enggak, kadang-kadang kita diizinkan kalah. Supaya apa? Kita belajar. Kita diizinkan sakit. Supaya kita respect sehat. Supaya kita menghargai hidup sehat itu seperti apa. Itulah kemuliaan. Ya, di saat saudara menang, di saat kita kalah, ya, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. That's glory. Ya, di area kehidupan kita, di area apapun kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Makanya saudara dan saya harus menjadi Christ-like, godliness. Ya, kita harus saleh. Ya, kita harus partake His blood and His body. Ya, tubuh dan darahnya harus menyatu dengan kita. Amin, saudara-saudara. Ingat saudara, ya, agunglah rahasia ibadah kita, pesannya Rasul Paulus buat Timotius, ya, bahwa karya salib Kristus itu sangat dahsyat. Dia bukan cuma mengampuni dosa saudara dan saya, tapi dia juga menyembuhkan penyakit saudara dan saya. So, terimalah ya perjamuan kudus ya dengan pikiran, dengan hati terbuka. Saya percaya kuasa perjamuan kudus akan menjadi bagian hidup saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya.